Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Alhamdulillah, puji syukur milik Allah. Salawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada utusan Allah, kekasih Allah, penutup para nabi dan rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan kita sebagai umatnya. Bapak Ibu, rekan-rekan, ikhwan akhwat fillah, para pemuda-pemudi al-muhajirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Bagaimana kabar semuanya? Sehat walafiat? Alhamdulillah ya. Betul yang disampaikan oleh kakak kita MC ya. Alhamdulillah hujan turun cukup deras dari sejak sore hari. Tidak mengurangi semangat, tidak menyurutkan semangat kawan-kawan ya untuk bisa kembali berkumpul, bersilaturahim dan bertolabul ilmi di tempat yang Allah muliakan ini. Terus kita ingatkan kepada hadis keutamaan orang-orang yang datang ke majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemuliaan kepada kita. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi lahu tariqan ilal jannah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menempuh suatu perjalanan menuju ilmu, majelis ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan kelak kepadanya untuk berjalan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, man kharaja fi baitihi, barang siapa yang keluar dari rumahnya, man kharaja fi talabil ilmi, barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia itu berada di jalan Allah hatta yarji'a, sampai dia kembali. Jadi dilewat hadis-hadis yang tentu banyak sekali, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi kepada kita untuk senantiasa tak padam, tak redup, tak henti bertolabul ilmi, ya meskipun hujan melanda kita, tapi insya Allah semangat kawan-kawan, semangat teman-teman merupakan jihad. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwasannya siapapun yang bertolabul ilmi kemudian wafat ketika bertolabul ilmi itu, maka wafatnya adalah wafat syahid insyaallah. Jumat ketiga, sebagaimana yang sudah di-share, diinformasikan lewat Instagram, kajian kita adalah akhlak ya, kajian akhlak adalah kajian di Jumat ketiga. Dan insyaallah Jumat kali ini, sekarang tanggal berapa? Ada yang tahu sekarang? Bulan apa? Tahun berapa? Saya nanya tanggal, bukan dijawab Masehi ya. Hijriah ya. Sekarang tanggal 6 Sya'ban 1442 Hijriah. Masya Allah tidak terasa ya. Hanya tinggal hitungan hari lagi, kurang lebih 3 pekan lagi kita akan memasuki bulan penuh barakah, yakni Ramadan. Semoga Allah sampaikan usia kita, umur kita di bulan penuh keberkahan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Baik kawan-kawan, rekan-rekan, sahabat yang Allah muliakan, tema akhlak di kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang akhlak kepada orang tua. Akhlak kepada kedua orang tua. Akhlak kepada kedua orang tua. Ini temanya sangat menarik untuk disimak hingga tuntas. Karena kita semua pasti adalah anak-anak yang dilahirkan dari orang tua kita.
Dan dari anak-anak itu kemudian tumbuh berkembang menjadi orang tua pula. Dari anak-anak yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan, Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Dan bagaimana Islam memandang akhlak, perilaku, sikap kita terhadap kedua orang tua yang sangat kita cintai. Semua agama, terlebih agama Islam, memerintahkan agar anak berbakti kepada kedua orang tuanya. Al-Quran menggunakan istilah ihsana untuk menunjukkan kewajiban anak berbakti kepada kedua orang tuanya. Misalnya disebut dalam Al-Quran surat Al-Isra, surat 17 ayat 23. Ada kalimat yang kemudian kita kenal dan sering disampaikan oleh para ulama, disampaikan oleh guru-guru kita. Satu kutipan ayat di Al-Isra ayat 23 itu, di surat 17 ayat 23, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada ibu bapak. Al-Quran menggunakan kata ihsana ini sebanyak 6 kali. 5 diantaranya dalam konteks berbakti pada ibu bapak. Ini ada dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Kemudian surat An-Nisa ayat 36. Al-An'am ayat 151. Al-Isra ayat 23. Dan Quran surat Al-Ahqaf ayat 15. Itu ya alamat mengenai kata ihsana yang diulang sebanyak 6 kali di dalam Al-Quran. Mendoakan orang tua serta bertutur kata yang lembut, santun dan tidak menyakiti, baik dengan sikap dan perbuatan, serta melindunginya dengan penuh ketulusan, merupakan bentuk ihsan. Ya, merupakan bentuk ihsan, bentuk bakti kita kepada orang tua, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Isra. Teman-teman semua bisa dibuka, Bapak Ibu, surat Al-Isra surat 17 ayat 23 sampai 24. Biar kajian kita hidup dan biar kita juga mendapat rahmat, keberkahan dari kajian kita. Seperti biasa, saya mau teman-teman ikut bersama untuk meraih kebaikan dengan tadarus bersama. Nah, saya contohkan sekali, semua ikuti satu kali ya. Surat 17, surat Al-Isra ayat 23 sampai ayat 24. Silakan dibuka mushaf Al-Qur'annya. Masya Allah, tuh sudah ada yang bawakan mushafnya. Yang nggak bawa mushaf bisa manfaatkan handphonenya. Al-Isra surat 17 ayat 22. Ayat berapa tadi? 23 sampai 24 ya. 23 sampai 24. Kita tadarusan ya, orang sasarangan ngadaras tadarus. Insyaallah saya lihat ini wajah-wajahnya sudah pada pinter ngaji Qur'annya ya. Wajah-wajahnya udah pada tartil ngajinya. Insyaallah sudah pada hafal juga Al-Qur'an, termasuk juga surat Al-Isra surat ke-17 ayat 23 sampai 24. Ini sering kita dengar ya dalam setiap kajian demi kajian, khususnya kajian mengenai perintah kita untuk berbuat baik kepada orang tua. Sudah ketemu? Sudah ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa
imma yablugannaka 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Ya, 2 ayat ya, ayat 23 sampai dengan ayat 24 surat Al-Isra. Kemana nih suaranya kok pada malu-malu ya? Masya Allah, ini ayat menjadi kojok kita juga ya, setiap hari kita baca, terutama di ayat 24 doa kita kepada kedua orang tua kita ya. Artinya, dan Tuhanmu menetapkan bahwa janganlah kamu menyembah melainkan kepadanya, dan berbuat baiklah kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara mereka atau keduanya telah sampai usia lanjut, maka janganlah engkau katakan kepada keduanya dan janganlah engkau bentak keduanya, dan berkatalah kepada keduanya dengan perkataan yang santun, mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, Tuhanku, rahmati, cintai kedua orang tuaku, karena mereka telah mendidikku dan merawatku waktu kecil. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Bapak Ibu, rekan-rekan, sahabat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, oleh karena itu berbakti kepada kedua orang tua merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah. Jangan pernah kita menyepelekan. Nauzubillah ya. Jadi cinta kita kepada orang tua, cinta kita kepada ibu kita, ayah kita adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah, maka di antara amalan-amalan yang harus kita lakukan, yang harus kita tunaikan adalah cintai, sayangi orang tua kita. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apakah yang dicintai oleh Allah? Rasulullah, salat pada waktunya. Aku bertanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, berbakti pada kedua orang tua. Aku bertanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Ini hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelas ya dalam hadis ini ya, Akang Teteh ya. Dalam hadis ini jelas sekali amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala selain salat, yakni adalah cinta kita
berbuat baik kita kepada kedua orang tua. Jadi salat merupakan amalan yang baik, ya. Salat merupakan amalan yang dicintai. Bahkan sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan kan, salat itu adalah tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamad-din. Barang siapa yang menegakkan salat, barang siapa yang mengerjakan salat, mendirikan salat, maka sesungguhnya hakikatnya dia telah menegakkan agama. Wa man tarakaha faqad hadamad-din. Barang siapa yang meninggalkan salat, hakikatnya juga dia telah menjauhkan, hakikatnya dia telah menghancurkan agama. Jadi salat itu adalah amalan yang dicintai oleh Allah. Yang kedua adalah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berbakti kita kepada kedua orang tua, berbuat baik, menyayangi, mencintai kedua orang tua. Dan amalan yang dicintai oleh Allah yang ketiga adalah jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar kita tetap sayang dan santun kepada orang tua sekalipun mereka berbeda agama. Ini pertanyaan, persoalan yang sering muncul di tengah-tengah kita, ya. Bagaimana kalau orang tua saya non muslim? Orang tua saya agamanya berbeda dengan saya yang alhamdulillah sudah menjadi seorang muslim. Tapi ternyata orang tua berbeda akidah, berbeda keyakinan, berbeda agama dengan kita. Rasulullah memerintahkan agar kita tetap sayang, tetap santun, tetap cinta kepada orang tua sekalipun mereka berbeda agama dengan kita. Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha berkata, ibuku mendatangiku sedangkan ia seorang wanita musyrik pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku meminta fatwa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, ibuku mendatangiku dan ia menginginkan aku berbuat baik kepadanya. Apakah aku boleh menyambung persaudaraan dengan ibuku? Rasulullah bersabda, Rasulullah menjawab, ya, sambungkanlah persaudaraan dengan ibumu. Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi meskipun orang tuanya beda akidah, beda keyakinan, beda agama, tetap wajib bagi kita untuk senantiasa menyambungkan persaudaraan, wajib senantiasa mencintai dan menyayangi kedua orang tua kita. Kita wajib santun dan taat kepada orang tua selama mereka menyuruh pada kebaikan, kemaslahatan dan kebenaran, apapun agama yang mereka anut. Jadi meskipun orang tua kita berbeda agama, berbeda keyakinan, selama orang tua memerintahkan, menyuruh kepada kita pada kebaikan, pada kemaslahatan, kebenaran, maka wajib untuk kita taati. Ada kan orang tua yang beda akidah itu, tapi perhatian banget kepada anaknya meskipun dia beda agama. Neng, hey, tuh langsung hadiah ngalian menuju ngobrol tehnya. Ruas cina Pak Ustad, ini dipanggil gitu ku Pak Ustad cina neng. Neng, hari neng, udah sholat belum? Ini kan udah waktunya zuhur saya. Itu kata mamanya yang beda akidah ya, beda keyakinan. Kan mama udah nyiapin musola tuh. Meskipun rumahnya adalah rumah orang tuanya yang notabene tentu dia non muslim, maka ada simbol-simbol agama yang dia yakini, tapi luar biasanya adalah dia tetap menghormati anaknya yang berbeda keyakinan dengan dirinya. Sok sama mama kan udah disiapin musola. Jadi dia sengaja menyiapkan ruangan khusus untuk sholat anak-anaknya, cucu-cucunya gitu ya. Bahkan diingatkan, kita sebagai anaknya juga kadang ya mungkin saking keasikan ngobrol, saking sudah lama mungkin gak ketemu ya sama orang tua, atau juga saking keasikan buka Instagram mungkin, buka HP, ternyata waktu sholat sudah tiba, mamahnya ngingetin, neng teh sholat dulu dong ya, sok sholat dulu, kewajiban neng kan sebagai seorang muslim kepada Tuhannya, neng dipersilahkan sholat.
Nah, ketika orang tua yang meskipun beda agama tapi nyuruh kita kepada kebaikan, maka wajib untuk dilakukan. Ya. Mamah mah AA meskipun AA kelak mau jadi apapun, pokoknya pesan mamah mah satu. Apa mah? Mama berharap AA tetap punya sifat jujur ya, dimanapun AA bekerja, dimanapun AA sekolah, dimanapun AA kuliah, pokoknya mama minta AA punya sifat jujur. Mama nggak redo, mama nggak ridho kalau AA ternyata kehidupan sehari-hari AA penuh dengan kedustaan, kebohongan, kecurangan. Mama nggak ridho. Mama sakit hati kalau AA ternyata pergaulan AA sehari-hari sama teman di sekolah, di kampus, bahkan di kerjaan ternyata punya sifat yang tidak baik, tidak jujur. Mama nggak suka. Nah, padahal mamahnya non muslim, ya, tapi mamahnya menyarankan, mengajarkan, mendidik kepada anaknya nilai-nilai kejujuran. Pokoknya kudu jujur ya. Kalau nggak jujur, udah jangan anggap mamah sebagai orang tuamu. Oh yes, keren gitunya. Jadi mamahnya meskipun dia non muslim, selama menyampaikan kebaikan, kebenaran, kemaslahatan, ya, meskipun mamah kita non muslim misalkan, tetap kita harus wajib untuk mematuhi, menaati. Ya. Oke. Ketika orang tua bapaknya juga perhatian banget. Neng tuh ayah tuh udah lihat Neng tuh udah cukup lah untuk nikah ya. Kapan sih Neng tuh nikah? Neng udah punya ini enggak? Teteh udah punya calon belum? Ya. Sok atuh sama papa di support. Iya Pak, support dong. Bukan hanya ngomong doang, support dong dananya. Transferin, gampang. Butuh berapa sih Teteh? Ya 2,5 M sih Pak buat akadnya aja. Belum resepsi 3,5. Terus Neng juga pengen ngambil rumah sih di Setra Duta, harganya 5,5 M. Ya udah sama papa semua dibantu ya. Oh, itu keren. Jadi papanya non muslim tapi melihat anaknya kemudian belum menikah, lantas didorong, sok nikah. Teteh pengennya satu keyakinan kan, pastinya satu agama sama teteh, sok sama papa disupport. Wah, itu keren banget. Ya, maka harus diikuti. Ya, selama pesan-pesan, nilai-nilai yang disampaikan oleh orang tua yang meskipun non muslim, selama pesan itu adalah kebaikan, maka wajib diikuti. Namun, saudara-saudara, kalau mereka menyuruh berbuat durhaka, kalau orang tua menyuruh berbuat durhaka atau berbuat kemusyrikan, haram hukumnya mengikuti perintah orang tua sekalipun mereka seagama dengan kita, terlebih lagi bila berbeda agama. Nah, ini beda judul lagi. Ketika orang tua kita, jangan orang tua kita ya. Ketika ada orang tua yang ternyata nyuruhnya adalah nyuruh kepada keburukan, kemaksiatan, maka wajib untuk tidak kita ikuti, haram untuk dipatuhi. Ya. Jadi misalkan orang tua ya kekeh ngajak ke anaknya ingin satu keyakinan dengannya, ya jelas itu adalah keyakinan yang tidak bisa kemudian kita untuk ikut bersama dengan orang tua kita, meskipun orang tua tersebut berbeda agama. Tapi ketika orang tua ngajak, teteh, udahlah jangan di Islam lah, di Islam mah rudet teh, harus sholat 5 waktu, terus teh harus puasa, bentar lagi puasa kan teteh, coba kabayang teteh tuh kasiksa tahu selama sebulan harus berpuasa. Udahlah ikut agama mamah aja. Nah, ini kan ajakan yang mengajak kepada keluarnya dari keyakinan kita sebagai seorang muslim. Nah, kalau diajak kepada keyakinan di luar dari Islam alias murtad, maka wajib untuk tidak kita patuhi. Ya, tetap tentu dengan cara penyampaian penolakan yang santun, yang baik gitu ya, tidak membentak. Bagaimana caranya agar tetap keyakinan kita berada dalam Islam. Bahkan ya kita berharap sih
pengennya kumpulnya kita dengan orang tua itu bukan hanya di dunia saja. Ya, meskipun dengan kalau beda agama di dunia ini masih bisa gabung ya, masih bisa kumpul, masih bisa ketemuan, makan bareng gitu kan ya. Ya, kumpul-kumpul bareng lah. Tapi kalau sudah di akhirat, naudzubillah min dzalik. Maka anak yang soleh-soleha itu meminta selalu kepada Allah itu adalah semoga Allah menyatukan keyakinan orang tua kita bersama dengan kita supaya kelak di akhirat kita bisa bersama-sama ya, sehidup sesurga kan ya. Kalau keyakinannya berbeda maka tempatnya juga berbeda meskipun itu adalah orang tua yang kita cintai. Jadi kalau orang tua menyuruh kita kepada perbuatan, perilaku, hal-hal yang mengarah kepada kemusyrikan, kemudian juga menyuruh kita untuk berbuat durhaka kepada Allah, bahkan memerintahkan kita untuk melakukan kemaksiatan, maka haram untuk diikuti, alias harus ditolak. Ya, meskipun itu satu agama dengan kita, ya sama muslim, orang tuanya muslim, tapi orang tuanya itu bilang, udahlah ngapain sholat, padahal si mamanya itu muslim. Teteh ngapain sih sholat, udahlah kayak mamah tuh, mamah mah bebas hirup tehnya, teu kaiget ku aturan agama. Meskipun mamah mah tetap sih tina KTP mah Islam, identitas mah Islam, tapi udahlah nggak perlu sholat lah, secara riweuh terus cara rapi gitunya, udah nggak perlu sholat teh. Mamahnya muslim, ya muslimah, meskipun muslimah, meskipun satu agama, tapi kalau menyuruh kepada kemaksiatan wajib untuk tidak dipatuhi. Tapi satu hal yang harus diperhatikan, penolakan atas ajakan mereka harus dilakukan dengan tetap menjaga etika. Tolaklah dengan santun. Tuh. Jadi kalaupun ada orang tua yang kekeh, pengennya itu mengajak kita kepada kedurhakaan, kemusyrikan, kemaksiatan, maka tetap wajib untuk ditolak dengan cara yang santun, dengan cara yang baik, gitu ya. Jangan kemudian ada kata-kata yang tidak layak, tidak baik disampaikan kepada orang tua kita. Ini indahnya Islam, keren banget ini hanya ada di Islam. Bagaimana konsep Islam, etika dalam Islam ketika bicara mengenai orang tua, ya meskipun berbeda agama, kita sebagai anak tetap harus mematuhi protokol-protokol ilahiyah, ya protokol Allah, yaitu tetap menjaga etika, tolaklah setiap keburukan itu dengan penuh dengan kesantunan. Boleh dilihat dalam Al-Quran surat Luqman. Sekarang kita buka bareng-bareng surat Luqman surat 31 ayat 15. Silakan. Surat 31 ayat 15. Kita baca surat 31 ayat 15. Surat Luqman ayat 15. Yang ada Al-Quran, alhamdulillah bisa langsung dibuka, halamannya 412. Yang nggak bawa Al-Quran bisa buka smartphone-nya, handphone-nya. Suratnya surat Luqman surat 31 ayat 15. Udah ketemu? Ketemu ya. Insya Allah kalau ahli Quran itu ketika disuruh buka teh cepet gitu, karena udah terbiasa ya, udah terbiasa, udah bersahabat dengan Al-Quran sehingga tidak memakan waktu yang lama. Buka surat Luqman ayat 13 langsung. Buka surat sekian ayat sekian, langsung cepet ya. Ini Luqmannya ayat 15 ya. Boleh ikuti saya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya
Tsumma ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Iya. Artinya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukanku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah tempat kembalimu, maka aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Oh, jelas ya? Jelas ya dalilnya ya, surat Luqman ayat 15. Nah, kita lanjut. Berbakti kepada kedua orang tua tidak dibatasi saat orang tua masih hidup. Setelah mereka meninggal pun kita masih memiliki kesempatan untuk berbakti kepada keduanya. Di sini siapa yang orang tuanya masih hidup? Cung. Orang tuanya masih hidup? Komplit? Alhamdulillah ya. Barakallah, semoga Allah berkahi, berikan selalu kesehatan ya, keberkahan usianya, dicukupkan segala urusannya. Siapa yang orang tuanya sudah meninggal, yang sudah wafat? Ada ya, beberapa dari bapak-bapak, dari akang-akang. Nah, jadi berbakti kita kepada kedua orang tua ini tidak dibatasi hanya pada waktu masih hidup. Ketika orang tua sudah meninggal pun tetap kita diperintahkan untuk berbakti kepada keduanya. Ini ada hadisnya ya. Abu Usaid Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi radhiyallahu anhu berkata, ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang laki-laki dari suku Bani Salamah lalu berkata, "Wahai Rasulullah, apakah masih ada sesuatu yang dapat aku lakukan untuk berbakti kepada kedua orang tuaku setelah keduanya wafat?" Beliau bersabda, "Ya, yaitu mendoakan keduanya, memintakan ampun untuk keduanya, menunaikan janji keduanya setelah mereka tiada, menyambung persaudaraan yang tidak disambung kecuali karena keduanya, dan memuliakan kawan keduanya." Nah, ini jawabannya. Jadi bakti kita kepada orang tua meskipun sudah wafat, insya Allah nanti akan kita bahas dan akan kita rinci satu persatu ya. Ini hadisnya riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Jadi merujuk pada keterangan ini kita bisa membuat sistematisasi tentang cara kita berbakti kepada kedua orang tua yang sudah wafat. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang sudah wafat? Yang pertama, mendoakannya. Apa yang pertama, Kang? Mendoakannya. Mendoakan agar orang tua kita diampuni, dirahmati, diberi kemuliaan di sisi Allah, dan dilapangkan di alam kuburnya. Doa ini bisa kita panjatkan kapanpun dan dimanapun. Ya, jadi bagi orang tuanya yang sudah wafat, jangan berkecil hati, tetap masih dan wajib kita sebagai anak untuk berbakti kepadanya, yaitu dengan mendoakan. Doakan si mamah tehnya yang udah meninggal teh, mamah, bunda, ibu atau siapapun lah namanya. Semoga Allah merahmatinya, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Jadi tiap sholatnya jangan lupa doain orang tua yang sudah meninggal. Ya, bukan hanya dalam sholat saja. Kita lagi saum, ya, doanya orang yang saum kan kabul ya. Doanya saat hujan kan dikabul ya. Maka kita berdoa kepada Allah. Oh ya Allah, ampuni segala kekhilafan orang tua saya. Maafkan segala kesalahan-kesalahannya. Muliakan orang tua saya. Masukkan ke dalam syurgamu. Syurga yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Terima amal ibadahnya dan sebagainya. Doakan. Ya, doakan.
Mendoakan orang tua yang telah wafat tidak dibatasi dengan ziarah kubur. Karena tujuan utama ziarah kubur ialah untuk mengingatkan akhirat. Jadi tujuan ziarah kubur itu mengingat mati ya. Man arada an yazural kubur falyazur fa innaha tudzakiru bil akhirah. Barang siapa yang ingin berziarah kubur, kata Rasulullah apa? Falyazur. Dalam hadis yang lain disebutkan fazuruha fa innaha tudzakirul akhirah. Maka silakan berziarah kubur karena ziarah kubur itu sebagai pengingat kepada akhirat, pengingat kematian. Tapi sayang banyak yang beranggapan tujuan ziarah kubur adalah untuk mendoakan orang yang sudah meninggal. Pernyataan ini tidak bermaksud menafikan doa kepada almarhum saat ziarah. Yang ingin ditegaskan bahwa berdoa untuk orang tua yang telah wafat bukan saat ziarah saja. Catat ya. Berdoa itu bukan hanya pada saat ziarah saja, tapi kapan dan dimanapun kita dianjurkan untuk selalu mendoakannya. Berdoa bisa menggunakan bahasa Arab yang dikutip dari Al-Quran maupun hadis, atau dengan bahasa lain yang kita pahami. Jadi kalau teman-teman yang orang tuanya meninggal kemudian belum sempat ziarah, ya jangan kemudian jadi doakeun datacan ziarah. Anggapannya harus pas ziarah saja, pas ziarah saja. Padahal ya ketika kondisi kita sedang sholat, tahajudnya, duhanya, wajibnya gitu kan, maka di sanalah waktu-waktu yang bisa kita panjatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa pakai bahasa Arabnya, ya pakai bahasa Indonesia we nya. Tapi ada bahasa Arabnya semua rata-rata bisa ya. Gimana doa orang tua tuh? Mendoakan orang tua itu gimana? Halo, hai, gitu dong jawabannya ya. Hai, halo. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu doa yang populer yang sering kita panjatkan ya dalam setiap sholat kita untuk orang tua kita. Tapi kalau seandainya ada orang yang belum bisa bahasa Arabnya, maka jangan kemudian jadi tak mendoakan orang tua ya, karena belum bisa bahasa Arab. Maka doakanlah dengan bahasa yang bisa kita sampaikan ya, bahasa kita. Ya Allah, hapunten sadaya kalepatan Bapak Mama abdi ya, ku bahasa Sunda mangga. Mau bahasa Inggris mangga, bahasa Jepang mangga, bahasa Korea mangga ya. Bahasa yang memang kita bisa sampaikan. Satu hal yang perlu diingat, apabila orang tua yang telah wafat itu berbeda agama alias non-Islam, non-muslim, kita dilarang mendoakannya. Jadi kalau orang tuanya sudah wafat, kemudian dia berbeda akidah dengan kita, berbeda keyakinan, berbeda agama, non-muslim, maka tidak boleh alias dilarang mendoakannya. Naon dalilnya? Apa dalilnya? Dalilnya surat At-Taubah ayat 113, surat 9 ayat 113. Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Sesudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Itu dalilnya surat At-Taubah ayat 113, larangan mendoakan orang yang berbeda agama yang sudah wafat, termasuk orang tua yang berbeda keyakinan. Namun kalau orang tua yang berbeda agama itu ternyata masih hidup, kita diperbolehkan mendoakan, bahkan dianjurkan untuk mendoakan agar orang tua diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala agar masuk Islam. Ya Allah, kan doa dari orang-orang yang soleh-soleha seperti teman-teman itu kan luar biasa ya, insyaallah dikabul ya. Kita meminta kepada Allah ya, kita menjerit di sepertiga malam kita meminta kepada Allah ya, lewat tangisan-tangisan, rintihan-rintihan, lewat keikhlasan, ketulusan kita
harapan demi harapan, keinginan-keinginan untuk bisa sejalan, sejalur, seagama dengan orang tua kita. Nah, kalau mendoakan orang tua agar masuk ke dalam Islam, Allah berikan hidayah Islam kepadanya, hidayatul-din, hidayah agama kepadanya selama dia masih hidup, maka sangat dianjurkan. Ya, doakan. Jangan kemudian terhenti dan berhenti mendoakan orang tua yang masih berbeda keyakinan dengan kita selama masih hidup. Rasulullah SAW pernah berdoa agar pamannya, siapa nama paman Rasulullah? Siapa nama paman Rasulullah? Yang bisa jawab boleh pulang. Ya, masih ingat pulangnya kemana? Pulangnya ke rahmatullah. Ya, siapa paman Nabi yang beda akidah dengan Nabi? Kan ada nasyidnya ya. Ada nasyidnya ya. Tapi ini di masjid ya nggak boleh nyanyi. Kalau di luar saya nyanyi ya. Ya, ada kalimat ya di antara nasyid yang memang anak-anak tuh lebih cepat belajar sejarah, tarikh ya lewat lagu-lagu ya, nasyid-nasyid yang buat mereka jadi mudah difahami. Nama pamannya adalah Abu Thalib. Kalau kakeknya Abdul Muthalib. Kalau ini pamannya. Paman Rasulullah Abu Thalib, Rasulullah pernah mendoakan agar pamannya Abu Thalib masuk Islam. Begitu juga beliau pernah mendoakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu agar masuk Islam. Ini merupakan bukti bahwa kita diperkenankan mendoakan orang yang berbeda agama untuk masuk Islam. Jadi boleh ya mendoakan orang tua atau siapapun yang berbeda agama dengan kita selama dia masih hidup. Kemudian kita doakan semoga Allah berikan hidayah untuk masuk Islam. Jadi ini yang pertama ya. Jadi berbaktinya kita kepada orang tua. Kalau orang tuanya sudah wafat, yang pertama adalah dengan mendoakannya. Yang kedua, menunaikan janjinya. Ya, yang kedua apa? Menunaikan janjinya. Apabila kita pernah mendengar orang tua mempunyai janji atau niat untuk melaksanakan suatu kebajikan, namun belum terlaksana karena maut menjemputnya, kita sebagai anaknya dianjurkan untuk merealisasikan niat baiknya itu. Ya, misalkan orang tua teh berniat, mamah mah pengen banget nih karena mamah dapat rezeki dari Allah ya, pengen banget mamah itu ngebantu Masjid Al-Muhajirin. Di Masjid Al-Muhajirin teh apa yang kurang ya? Kan sering ke Masjid Muhajirin, apa kira-kira yang kurang di Masjid Muhajirin teh? Ini mah karpet misalkan. Ya, karpetnya kurang mah karena terbatas. Udah mamah mau berniat mau menyisihkan sebagian rezeki yang Allah berikan ke mamah untuk beli karpet untuk di Masjid Al-Muhajirin. Qadarullah, setelah niat itu terungkapkan ke anak-anaknya, qadarullah si mamahnya teh meninggal. Dia sudah berjanji, maka kita sebagai anak wajib untuk penuhi janji dari orang tua kita. Ya. Bapaknya berniat untuk mewakafkan Al-Qur'an. Bapak ini punya rezeki, ayah punya rezeki, mau wakaf Quran kah ke daerah Garut misalkan, ada masjid, salah satu masjid yang terpencil misalkan. Qurannya sudah lecek, Qurannya sudah rusak, ayah mah mau nyumbang Quran ke sana, 20 aja udah cukup lah, nanti bagi-bagi ke masjid-masjid yang lain. Qadarullah, begitu niatnya terucap, besoknya kemudian meninggal dunia, maka kita sebagai anak wajib untuk memenuhi janji dari orang tua kita. Kalau di buku ini disebut, misalnya mereka pernah berniat mendirikan panti asuhan. Sebelum niat baik ini terwujud, Allah memanggilnya. Sebagai wujud bakti anak terhadap orang tua adalah merealisasikan niat baiknya itu kalau si anak punya kemampuan untuk mewujudkannya. Tapi jangan ditunaikan kalau orang tua punya janji, punya niat yang buruk. Pokoknya
Ayah itu tetap pengen bikin diskotik di Cijerah. Mau nggak mau pokoknya bantu ayah bikin diskotik di Cijerah. Ya, biar rame, biar seru ya. Biar orang-orang nggak hanya ke masjid aja, tapi belok ke diskotik yang ayah punya. Besoknya koid. Besoknya mati ayahnya. Anaknya sebagai anak maka tidak boleh kemudian menunaikan janji dari orang tuanya, karena janji tersebut adalah janji yang buruk, nggak boleh ya. Tapi kalau janji yang baik harus kita tunaikan. Ini ya, satu lagi ya. Jadi ada 3 nih cara kita berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. 1, mendoakan. 2, menunaikan janjinya. Yang ketiga adalah silaturahmi atau silaturahim. Sebagai makhluk sosial, orang tua kita tentu mempunyai sejumlah sahabat. Wujud bakti kepada mereka adalah menyambungkan silaturahim dengan orang-orang yang biasa bersilaturahim dengannya. Misalnya ya, orang tua kita saat hidup suka silaturahim dengan Bapak Yusuf misalkan, atau Bapak Nanang misalkan. Orang tua kita memang bersahabat banget dengan Pak Nanang. Kita sebagai anak ya, ketika orang tua sudah meninggal, orang tua sudah wafat, maka harus kemudian menyambungkan silaturahim ke sahabatnya orang tua kita yang sudah meninggal. Kita datang tuh ke rumahnya Pak Nanang, kita silaturahim ke rumahnya. Nggak bisa ke rumahnya ya, kita bisa kontak-kontakan, tetap menyambungkan silaturahim meskipun orang tua kita sudah meninggal. Menyambungkan silaturahim dengan sahabat-sahabat, teman-teman dari orang tua kita. Jadi kesimpulannya, di antara amalan yang paling utama adalah berbakti kepada kedua orang tua. Di antara wujud bakti anak kepada mereka adalah dengan mendoakannya. Doa yang bisa kita baca setiap ada kesempatan adalah Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan kasihanilah mereka karena mereka telah mendidikku sewaktu aku masih kecil.